Ya, selamat malam saudara Mas Tuan. Ya, malam Bang Edis. Oke, silakan Mas Tuan, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Siap. Malam. Kalau di belakang-belakangnya itu banyak kitab-kitab karangan ulama itu. Sengaja saya tampilkan biar Mas Edis bisa membantah kenapa kita tidak diperbolehkan untuk merujuk kepada ulama-ulama. Karena apa? Kemarin itu Bang Edis kan mengatakan ya bahwasannya kita itu tidak diperintahkan dalam Islam, katanya Mas Edis ya. Kan saya menilai Mas Edis ini kan gimana ya? Mau menyerang Islam tapi memakai kitabnya umat Islam itu ndak Mas Edis, ndak bisa gitu loh. Baru saya mau mengatakan itu Bang Edis itu sip ketika mau menyerang Islam dengan cara memakai keyakinan ataupun kitab dari Mas Edis sendiri, gitu loh. Sama itu Bang, sama. Pak Edis, kalau diskusi jangan pakai suara gitu Mas Edis. Oke. Jangan pakai suara tertawa-ketawa ke sini itu. Oke. Tak sopan namanya. Oke, baiklah. Bang. Ya. Abang tadi berkata bahwasanya di dalam agama Islam disuruh beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran, yaitu kitab-kitab karangan ulama yang ada di belakang Anda itu yang menyesatkan orang-orang Islam. Kitab-kitab yang di belakang Anda itulah kitab-kitab yang membuat Islam menjadi tersesat. Betul. Tidak betul, tidak benar. Apa yang dikatakan Mas Edis seperti itu tidak benar. Coba ini, kita singkat-singkat saja biar nggak debat kusir. Yang disuruh Al-Quran supaya orang Islam imani, itu kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Kitab-kitab sebelum Al-Quran, Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, semua dalam Al-Quran itu harus diimani. Sesuai dengan tema malam ini Mas Edis ya. Tadi itu kan Mas Edis. Ya ini makanya ini juga termasuk tipu daya yang nyata ini. Nah, tidak benar itu. Tipu daya di situ tidak benar. Cuma asumsi dari Mas Edis. Mas Tuan, coba dengarkan Mas Tuan. Supaya jangan bocor dan jangan boros. Satu kali lagi nih. Waktu Anda baca Qur'annya tegap, benar. Tertulis di situ supaya kamu beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran. Sesudah Al-Quran itu tidak ada kitab yang diturunkan Mas Edis. Bagaimana yang mau mengimani? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Lalu pertanyaannya gini Mas Edis. Dengarkan dulu, sabar. Pertanyaan Anda itu tidak relevan dengan masalah ini. Buktinya tidak ada kitab setelah Al-Quran. Bagaimana kita mau mengimani? Oke, sebentar. Yang di belakang Anda itu kitab bukan? Bukan untuk diimani nih. Bukan untuk diimani. Saya tanya dulu. Yang di belakang Anda itu kitab atau bukan? Kitab tapi tidak setara dengan Al-Quran. Jawab saja kitab. Oke. Yang di belakang Anda itu ada. Coba ambil satu dulu. Contoh. Ambil satu. Di sini ini ya, kitab namanya tafsir ya. Tafsir Sawi ini adalah kitab-kitab yang menerangkan isi daripada Al-Quran. Ambil satu dulu Bang, ambil satu contoh. Ini kitab fikih, Mas. Nah, ini kitab satu aja kitab fikih itu ambil. Fikih itu ambil lo. Oke. Kitab tafsir ini isinya Al-Quran. Sebentar, penjelasan Al-Quran ini. Tenang dulu, Bang, tenang. Astaga. Enggak, Mas Edis. Ngomongnya pelan-pelan gantian, nanti gantian sampai waktunya, oke? Ya, oke. Itu kitab atau bukan? Kitab. Kitab itu datangnya sesudah Quran atau sebelum Quran? Kitab ini tidak datang dari Allah, Mas Edis. Yang ditanya bukan sesudah. Yang ditanya itu bukan dari Allah atau bukan. Kitab itu diproduksinya atau datangnya setelah kitab Al-Quran atau sebelum kitab Quran? Sesudah Al-Quran. Sesudah Al-Quran. Menurut Quran, kepada kitab yang mana kalian disuruh beriman dan percaya?
kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah, ya kan? Ini Yang bukan kitab sebelum yang atau diturunkan oleh sebentar Allah. dulu. Sebelum. Saya Sebelum, sudah betul. menjawab kan tadi. Oke. Saya itu sudah menjawab. Oke, berarti kalian disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, Iya, betul? iya betul. Tetapi kenapa di rumah orang Muslim yang ada itu adalah kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Saya jawabkan ya. Sebentar dulu. Harusnya yang ada di rumah Muslim itu kitab-kitab yang sudah ada sebelum Al-Quran. Ini malah sebaliknya. Makanya saya bilang inilah tipu daya para ulama yang menyesatkan orang-orang itu. Framing tidak benar. Tidak benar. Framing, makanya kasih kesempatan saya untuk menjelaskan itu. Framing katanya gimana ini orang? Kasih kesempatan saya untuk menjelaskan itu, Bang. Silakan jelaskan. Nah, gini ya. Silakan. Kita memang dianjurkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kata-kata beriman bukan untuk mempelajari, ya, bukan untuk mempelajari atau menaruh kitab-kitab di rumah kita, bukan. Adapun kitab yang ada di belakang saya, contohnya seperti Tafsir Shawi, ini contohnya penjelasan daripada kitab Al-Quran. Kita bukan untuk beriman untuk ini, bukan disuruh untuk beriman kepada kitab ini. Karena apa? Ini adalah penjelasan isi daripada kandungan Al-Quran. Kenapa kok perlu kita itu penafsiran ataupun pengertian dari Al-Quran menurut pandangan ulama? Karena di kami itu ada standarnya. Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian itu kepada ahlinya ketika tidak mengerti suatu permasalahan. Kita tidak mungkin bisa tahu isi kandungan atau maksud dari Al-Quran tanpa ada penjelasan ulama. Itu satu. Baik, yang kedua, kita terakhir ya. Silakan. Kita itu memang harus beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran karena itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan begini ya. Amanar rasulu bima unzila ilahi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kita itu beriman kepada keseluruhan para nabi, para rasul, para malaikat, bahkan kepada kitab-kitab. La nufarriqu baina ahadim. Kami itu tidak membeda-bedakan antara mereka. Baik Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Kami itu beriman. Kata-kata beriman dalam mengimani kitab-kitab itu bukan berarti kita itu wajib untuk belajar serta menyimpan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita itu cuma wajib beriman, itu loh. Adapun kitab yang di belakang ini bukan wajib untuk diimani, tapi dipelajari. Tujuannya apa? Untuk isi kandungan daripada Al-Quran. Gitu Bang Edis. Baik, saya tanggapi ya. Baik, saya tanggapi. Memang luar biasa ini ya penyesatan para ulama ini. Nah, itu kan penyesatan dulu, tadi Anda ngomong, saya diam. Saya baru ngomong, Anda sudah panik ini. Astaga, dengarkan saya. Bang, tadi Anda berkata, kami disuruh beriman, bukan untuk mempelajari. Nggak perlu harus ada kitabnya. Loh, kalau begitu Anda juga tak perlu mempelajari Quran. Sekarang saya tanya, salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur, betul? Betul nggak? Ada nggak dalam rukun iman itu beriman kepada kitab fikih, beriman kepada kitab hadis, kitab ulama? Nggak ada. Coba main ke rumah orang Islam. Contohnya adalah abang ini yang sama kita ini. Di rumahnya dipenuhi kitab apa? Kitab-kitab para ulama. Sukses para ulama melakukan tipu daya kepada umat. Bagaimana suksesnya? Kitab mereka laku, diproduksi, akhirnya menghasilkan fulus. Dengarkan. Tadi Anda berkata, ya kami beriman. Beriman itu nggak harus mempelajarinya. Lah kalau Anda beriman kepada Quran, kenapa Anda mempelajarinya? Harusnya Anda tidak usah mempelajarinya. Inilah yang saya bilang standar ganda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua.
Kasih waktu saya jawab loh. Itu ada yang ada nambah Anda. Ada Anda menambahi yang tidak saya katakan tadi. Nanti ada waktunya, tenang. Baik. Yang kedua, Anda berkata begini, adapun kitab-kitab yang di belakang saya ini, kitab fikih, kitab tafsir, kitab ini dikarang para ulama sesuai dengan ayat Quran. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Yang bahasa Arabnya tadi apa? Anda kutip tadi? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, pertanyaan saya adalah kata-kata itu ditujukan kepada siapa? Bagaimana mungkin itu ditujukan kepada para ulama? Siapa orang-orang yang berilmu? Siapa orang-orang yang disuruh bertanya kepadanya kalau kita tidak tahu? Sudah pasti ahli kitab. Surat Yunus ayat 94. Apa dikatakan di situ? Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu. Kalau Anda nanya kepada para ulama, nah ulama nanya sama siapa? Kita kasih satu contoh. Ya, ini makanya saya bilang para ulama-ulama Islam ini, mereka ini melakukan tipu daya sehingga membuat umat itu menjadi tersesat. Contoh. Mereka mengklaim diri bahwasanya yang dimaksud berilmu itu adalah kaum ulama mereka, ya. Nah, sekarang buat pertanyaan kepada mereka. Wahai para ulama, di dalam Al-Qur'an disebut tentang Hawariyun, yaitu para pengikut, para penolong Nabi Isa. Wahai para ulama, ada berapa jumlahnya? Pasti ulama mumet. Coba sekarang, ulama tanya siapa? Ya Rasulullah, berapa murid Nabi Isa? Pasti Rasulullah akan bilang, kamu kok tanya saya? Saya aja belajar sama ahli kitab kok. Pasti dia bilang begitu. Gimana? Coba, kepada siapakah kaum muslimin, para ustadz, para ulama, bahkan seorang Muhammad tahu berapa jumlah Hawariyun kalau bukan tanya kepada ahli kitab? Coba, silakan coba jawab itu. Dua argumenmu sudah saya bantah, silakan kamu bantah kembali. Silakan. Tapi pembantahan Anda itu tidak berefek sama sekali. Satu tadi itu Anda kan mengatakan kita itu beriman kepada kitab tapi tidak harus mempelajari. Lain dengan Al-Qur'an, Bang Edis, ya. Kepada iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, kita wajib beriman, tapi tidak wajib untuk mempelajari. Lain dengan Al-Quran, Al-Quran wajib kita imani, tapi juga wajib kita pelajari. Kenapa? Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah mengandung syariat untuk kita ketahui. Bagaimana kita untuk mengetahui isi syariat daripada Al-Quran kalau kita tidak mempelajari. Jadi itu harus digarisbawahi, Bang Edis, ya. Kan Bang Edis tadi mengatakan, berarti Anda juga tidak harus belajar Al-Quran, ngapain kan gitu tadi. Nah itu tidak benar, saya tidak ngomong kayak gitu. Kalau Al-Quran wajib diimani juga wajib dipelajari. Adapun kitab-kitab sebelumnya wajib diimani tapi tidak wajib dipelajari. Itu poinnya. Lalu yang kedua, tadi Mas Edis itu sebetulnya kemarin kita sudah diskusi masalah ayat di dalam Al-Quran. Wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablika. Wahai Muhammad, apabila engkau ragu terhadap fi syakkin, ada dalam keraguan terhadap apa yang telah aku turunkan kepada engkau, maka bertanyalah engkau terhadap orang-orang yang membaca Alkitab. Ingat ya Bang Edis ya, dalam bahasa Arab ketika menggunakan yaqra'unal kitab itu bukan orang-orang sebelumnya Nabi Muhammad, artinya sebentar Mas Edis. Lah, betul, bukan orang-orang sesudahnya, juga bukan orang-orang sebelumnya Mas Edis. Siapa itu? Yaqra'una itu dalam bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu Mas Edis bermakna hal pada saat itu. Pada saat itu Bang Edis,
ada pada zaman Nabi Muhammad itu ada ahli kitab pada masa itu, ya. Siapa? Seperti alladzina adraku Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min ahlil kitab fa amanu bihi yaqulu fas'al in kunta fi syakki bi annaka indahum. Di situ disebutkan adalah namanya Abdullah, ya. Di sini ada Orang apa ini? ya. Islam. Orang Islam. Lah, bukan orang Islam, orang ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab itu merujuk ke apa? Merujuk ke apa? Sebentar ini, Mas Edis ya. Sebentar dulu, Mas. Ahli Kitab itu merujuk ke agama apa? Pada masa itu ada ahli kitab itu namanya kitab Injil, tapi Iya. Itu dia jawabannya ada di situ. Lah iya Mas Edis, Anda Terus kan kenapa mengatakan Anda ngeles? kepada orang-orang sebelum tadi kan mengatakan Anda kan Coba, bahwa sekarang saya kepada tanya, orang-orang sebelum kamu. Pembaca Injil itu sebelum atau sesudah? Lah, pada masa itu Bang Edis, pada Dijawab masa saja, Nabi Muhammad Bang. hidup, Bang, bukan orang-orang dulu, bukan Mas sebentar. Edis. Pembaca Injil ataupun kitab Injil itu sebelum atau sesudah Quran? Ya sebelum Al-Qur'an Mas Edis, Nah, sebelum berarti yang sebelum-sebelum ini dijadikan rujukan, betul? Iya, yaitu. Terus kenapa yang Anda jadikan rujukan malah itu kitab karangan ulama? Sebentar, itu? saya mau tanya. Anda akan berdalil dengan Al-Quran kan, harus bertanya kepada orang sebelum. Yang dimaksud orang sebelum itu, di dalam Al-Quran ini dimaksud adalah orang yang dahulu atau orang yang semasa dengan Nabi Muhammad, menurut Anda? Ya tentu yang masih hidup di zaman Muhammad. Lah iya, orang-orang yang semasa dengan Nabi Muhammad. Iya, tetapi orang-orang yang semasa itu pegangan mereka adalah kitab-kitab sebelumnya, betul? Iya, betul Mas Edi. Iya, makanya yang jadi rujukan adalah kitab-kitab sebelumnya. Tapi Mas Edis ya, orang-orang sebelumnya di situ itu Mas Edis ya, itu orang-orang yang beriman Mas Edis ya, orang yang disuruh bertanya kepada Nabi. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk bertanya kepada orang yang ahli kitab pada saat itu, orang yang juga beriman kepada Nabi Muhammad. Itu Mas Edis. Kata siapa itu tambahanmu saja. Ini Mas Edis, makanya Anda kalau mau mengutip Al-Quran tanpa tafsiran ulama, tidak akan bisa Mas Edis. Ini mulai di sini Mas Edis ya. Para ulama itu Fa in kunta fi syakki mimma anzalaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablika, itu adalah orang yang memang beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad diutus itu Mas Edis, maka kenabian yang sebelum Nabi Muhammad itu sudah dihapus. Itu menurut keyakinan Islam. Ngarang Mas Edis. Oke, sudah gantian saya. Sudah bisa gantian? Ya, gantian. Yang pertama, ini adalah racun para ulama yang sangat mematikan. Ini, dengar. Ini racun ulama tadi barusan Anda kutip. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kita tidak perlu mempelajarinya. Kata-kata tidak perlu mempelajarinya ini adalah slogan jargon para ulama dari yang membuat umat Islam terracuni. Coba, dari mana Anda tahu bahwa beriman kepada kitab-kitab sebelumnya plus ditambahi dan tidak perlu mempelajari? Sedangkan kepada Quran beriman dan wajib mempelajari. Ini namanya standar ganda dan pilih kasih. Ini namanya pilih-pilih. Tapi di dalam mulut, coba di dalam Quran dikatakan apa? Sesungguhnya engkau adalah Rasul dan kami tidak membeda-bedakan. Betul? Sementara pada prakteknya dibeda-bedakan. Betul? Ini makanya ini racun para ulama. Dengar. Quran berkata, tidak membeda-bedakan Rasul. Tetapi umat muslim berkata, kalau Muhammad ini Rasul yang spesial. Bahkan kerasulan Muhammad membatalkan kerasulan yang terdahulu. Sungguh fitnah yang nyata. Satu. Kemudian yang tidak kedua. Tidak membatalkan. Barusan tadi Anda bilang loh. Enggak, siapa yang membatalkan? Anda memframing.
Oke, tadi Anda katakan tidak, bahwasanya setelah Muhammad datang, bahwasanya nabi-nabi yang terdahulu itu tidak berlaku lagi. Iya, syariatnya tidak berlaku. Iya, berarti itu membatalkan namanya. Bukan, tidak namanya membatalkan, Mas Edis ya. Coba Yang membatalkan berarti batal. Sabar dulu. Kemudian yang kedua, tadi Anda mengatakan begini, bahwasanya ini, Anda membaca tafsir-tafsir. Oh, itu adalah orang-orang ahli kitab yang percaya kepada Muhammad. Ini tambahan dari mana lagi nih? Makanya saya bilang intinya begini. Apa yang membuat Anda tersesat adalah kitab-kitab yang di belakang Anda itu. Kitab-kitab yang tidak pernah disuruh Quran supaya Anda mengimaninya. Yang disuruh diimaninya adalah kitab Injil, tapi Anda tidak punya. Coba, ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Mengapa Al-Quran berkata supaya orang Islam beriman kepada Injil, tetapi di rumah orang Islam tidak ada Injil, yang ada malah kitab karangan ulama? Jawab. Silakan. Oh, gini aja pertanyaannya saya rubah. Itu sudah saya jawab tadi. Saya sudah jawab itu tadi. Sebelum Anda bertanya, sudah saya jawab, tapi Anda lupa. Jawaban Anda tadi berkata, karena Quran berkata, bertanya kepada orang yang berilmu. Betul? Betul? Ya, tentang Al-Quran itu. Iya, sejak kapan orang-orang berilmu itu ditujukan kepada itu yang ngarang kitab hadis di belakangmu itu? Makanya tadi saya suruh membuktikan. Oke, sekarang kalau Anda ngeyel bahwa mereka lah orang-orang yang berilmu yang dimaksud Quran. Pertanyaannya begini. Menurut mereka, berapa jumlah murid Nabi Isa atau jumlah Hawariyun? Silakan. Kemarin sudah dibahas itu sama saya, Mas Edis. Bahwa jumlahnya itu ada 12. Tidak perlu diulang lagi. Dapat dari mana? Yang lain aja. Sebentar, dapatnya dari mana? Yang lain aja. Saya mau nampilkan ini, Mas Edis. Sebentar, 12 dapat dari mana? Ini, Mas Edis. Ya. Nah, saya mau bacakan ayat Al-Quran lagi, Mas Edis, tentang tadi itu kenapa kita itu harus beriman kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad, artinya orang yang membawa kitab sebelum Al-Quran. Nah, di sini syaratnya kita itu bertanya kepada orang sebelum Nabi Muhammad, yaitu wa kadzalika anzalnahu ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bi. Itu orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yu'minuna bi, lalu mereka itu beriman kepada. Nggak ada itu, mereka beriman itu bukan ayat Quran. Nah, ini ayat Al-Ankabut, Mas Edis, 47. Coba baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Ayat Al-Quran ini. Ya, baca terjemahnya baca. Anda berarti aja. Ini ya, Edis. Mas Edis nggak ya berarti kalau baca terjemahnya dulu. Bang, enggak. Anda baca terjemahannya. Sebentar. Ya. Itu Anda sudah pelintir-pelintir. Coba Anda baca terjemahan resminya. Nah, berarti Mas Edis, ketika saya baca Arabnya, Mas Edis tidak mengerti ya? Artinya tidak ngerti kan ya? Justru itu jurus kalian untuk menipu umat. Nah, makanya tadi itu saya dari awal saya katakan, ketika Mas Edis mau menyerang Islam, jangan pakai Al-Quran. Mas Edis tidak paham Al-Quran. Mas Edis tidak paham bahasa Arab. Baca terjemahnya. Mas Edis tidak bisa bahasa Arab, maka tidak pantas Anda itu berhujah dengan Al-Quran. Terus yang terjemahin itu nggak bisa bahasa Arab. Ini ya, dan demikianlah kami telah menurunkan kitab kepadamu, maka orang-orang yang kami beri kitab itu beriman kepadanya. Dan di antara mereka ada. Loh. Apalah. Itu ayat mana? Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 47. Kok surat Al-Ankabut? Surat Yunus ayat 90. Astaga. Saya itu mau membagikan ini, Mas Edis. Kalau mau tadi kan sudah selesai kalau yang surat Yunus itu. Katanya Anda mau yang dibahas surat Yunus ayat 90, Anda malah lari ke Al-Ankabut. Oh, Bang Edis tidak mengerti, Bang Edis ini. Yaudah, baca surat Al-Ankabut ayat 46. Baca Ankabut ayat 46, coba.
Tadi sudah saya baca, Mas Edis ini mau ngeles. Kita itu gini loh Mas Edis Yang Anda ya. baca itu pelintiran para ulama, Ya. bukan Qur'annya. Masya Allah, ini bukan pelintiran Mas Edis. Ya Sampean sudah, itu coba ini- dibaca terjemahnya. Baca terjemahnya. Gini loh Mas Edis ya, Al-Quran itu ya, semua itu harus memahami asbabun nuzul. Ya. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kalau mau pahami Quran harus paham asbabun nuzul. Mana? Nggak ada. Ya ini, Bohong Anda itu, bohong. coba Anda buka tracking sendiri surat Al-Ankabut ayat 47. Coba baca surat Al-Ankabut ayat 46. Makasih Kak Mimosa. Thank you Kak. Coba Al-Ankabut ayat 46 baca dulu coba. Yang 46 sekarang sampean itu gimana? Wong saya buka yang Sebelum 47 kan 46 dulu. Sebelum Coba, kita buka 46-nya. lagi, Om. Saya yang buka 47. Inilah mereka teman-teman ya. Katanya ulama yang ngerti Quran. Sementara ulama sendiri ditanya, mereka tanya kepada ahli kitab. Oh, Ini memang benar-benar mereka gini ini ya. Ginilah, Luar biasa. Al-Quran sudah mengatakan ya, Coba baca bahwasannya, dulu Pak, baca dulu Al-Ankabut 46 coba. Biar kita fokus Ya. dulu. tak baca ya. Ini mau baca Arabnya apa-apa? Terjemahannya kalau Arabnya Ya. nanti kalian bisa menipu lagi. Di sini Mas Terjemahannya. Edis ya. Silakan Kalau diterjemahkan. kita itu memang diajari begitu sempurnanya, Islam itu mengajarkan seperti ini. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan illal ladzina Terjemahannya zalamu Pak. minhum Artinya wa Pak, qulu artinya. amanna billahi. Berarti Mas Edis tidak ngerti ya Arabnya ya? Bukan nggak ngerti, nanti orang-orang nggak ngerti Anda ngomong apa. Coba silakan. Artinya gimana? Ya saya artikan ini bahasa Arabnya juga saya artikan. Wala tujadilu ahlal kitabi, maka janganlah berdebat kalian dengan orang ahli kitab illa billati ya ahsan, kecuali dengan perdebatan yang lebih baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang telah berbuat zalim minhum, dari kalangan orang ahli kitab. Maka waqulu amanna billadzi unzila ilaina, maka katakanlah wahai umat Islam, amanna, kami itu beriman, billadzi, terhadap orang, unzila, yang telah billadzi, terhadap Allah ini, unzila, yang telah diturunkan ilaina. Mulai mumet dengan Qurannya sendiri. Sampai Bilai jangan lo. gitu. Ya. Coba Ya, baca jangan lagi. kayak gitu Mas Katakanlah. Edis. Loh, Anda tadi sudah bingung sendiri kok. Gimana? Anda yang bingung, saya yang disalahin. Gimana? Ya. Saya itu kan mau meneruskan Mas Edis. Bang. Anda itu jangan kayak gitu Mas Oke, Edis. Ya. coba. Tadi Anda bilang bagaimana? Katakanlah wahai umat Islam, apa? Iya. Yang mana itu? Katakan, kami telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan yang telah diturunkan kepadamu. Maksudnya Iya, apa? Itu. Iya. Jadi di situ ada perkataan, wahai orang Islam, kalian diseru untuk berkata kepada mereka, apa kata-kata kalian kepada mereka? Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Betul? Betul. Iya, makanya itu berarti kalian seharusnya berkata, kalau ketemu kepada Yahudi dan Nasrani, apa ucapan kalian kepada mereka? Harusnya kalian berkata, wahai Wahyudi, wahai Nasrani, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga apa yang diturunkan kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu. Betul? Ya betul. Dalam hal ini betul. Itu yang harus kalian ucapkan kalau ketemu Wahyudi dan Nasrani. Nah, Cuman Ya karena sudah, itu ada keyakinan kami di situ Mas Edis. tenang dulu. Tetapi pada prakteknya, Bang, tenang dulu. Tapi pada prakteknya di lapangan, kalian baca kitab-kitab itu yang di belakang itu tuh.
Sehingga apa? Sehingga kalian berkata, Tuhannya Nasrani dan Yahudi bukan Tuhan kita. Padahal Quran berkata, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Ini makanya saya bilang, kalian disesatkan oleh kitab-kitab karangan para ulama. Disuruh, coba sekarang saya tanya, apakah kitab-kitab yang di belakang itu yang diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani? Bukan Mas Edis. Oke, Ya. lantas kenapa kalian malah beriman kepada kitab-kitab itu? Bukan kepada kitab yang diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani? Begini Mas Edis ya, tadi itu sudah saya katakan berulang-ulang, kita itu tidak beriman dengan kaulnya ulama atau perkataan tidak. Ya Mas sudah, Edis. kalau tidak beriman ngapain ada di situ, Mas? Itu untuk apa kitab-kitab itu kalau tidak Anda imani? Untuk dipelajari Mas Edi, sekali Iya. lagi untuk dipelajari, untuk mengisi hukum-hukum. Kenapa? Karena kitab-kitab di belakang ini semua itu mengambil hukum menjelaskan tentang isi Al-Quran Mas Edi. Coba sekarang saya tes. Al-Quran ada, Oke, Al-Quran klaim Anda. ada. Oke, sebentar. Klaim Anda mengambil ataupun menjelaskan yang ada di Quran. Pegang itu ya. Iya, Oke, betul. sekarang yang barusan kita baca di Quran ini disuruh beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Yahudi Nasrani nggak? Iya Mas Edis. Oke, Tapi Al-Quran terus kenapa? kitab-kitab yang berisi tauhid. Kitab-kitab yang berisi tauhid. Mana? Ditambahin lagi. Bang, mereka, Anda disuruh berkata apa kalau ketemu Yahudi dan Nasrani? Ya, tadi itu kan sudah jelas. Kami beriman. Kami beriman, betul nggak? Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wahai Yahudi dan Nasrani, betul? Ya. Dan kami beriman Ahli juga kitab. kepada yang diturunkan kepada kami, betul? Ya, ahli kitab itu siapa, Bang? Ahli kitab itu siapa? Ya, kalau sekarang nggak ada ahli kitab itu. Menurut Islam nggak ada. Berarti ahli kitab nggak ada. Iya, sekarang Mas Edis. Injil juga nggak ada. Iya, Injil yang ada di rumah Mas Edis itu bukan Injil itu yang harus kita imani. Ya udah, mana Injil yang Anda maksud? Injil yang Anda maksud? Ya, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dulu. Iya, mana Injilnya? Bukan Yohanes, bukan Matius, bukan. Iya, Bang. Injilnya mana? Saya enggak punya kitabnya Injil. Buat apa baca Injil gitu loh. Terus kenapa pada abad ke-7 dibilang kami beriman kepada yang diturunkan kepadamu itu? Ada nggak barangnya di situ? Nah, itu beriman kepada Injil yang dulu dan Zabur yang dulu, bukan yang sekarang. Abad ke-7 nih. Tahun 700. Bang, saya belum ngomong tahun 700. Tahun 700 dibilang begini, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu itu. Betul? Iya, betul. Ada nggak barangnya di situ? Di situ enggak ada. Nggak harus ada beriman kepada Injil itu, nggak harus. Kenapa Mas Edis? Jangan terlalu dulu. Sebentar, berarti orang Nasrani tidak punya Injil pada waktu itu, abad ke-7 itu. Begini loh Mas Edis. Ya pada waktu itu begitu, mungkin sebentar. aja. Mungkin tadi nggak ada, sekarang saya mengatakan tidak sama Injil Taurat yang ada di rumahnya Mas Edis saat ini, bukan Matius, Yohanes itu bukan. Jangan diulang-ulang, Bang. Bagus, Anda juga jangan mengulang-ulang. Anda ini kayak nyambung loh. Anda bilang Injil yang dimaksud di situ bukan Yohanes, bukan Matius. Oke, bukan itu. Tugas Anda berarti yang mana? Kan itu sekarang tugas Anda. Tugas saya beriman. Tenang dulu. Pada waktu abad ke-7, tahun 700 Masehi, ketika Muhammad hidup, dikatakan, wahai kalian orang-orang Islam, katakanlah kepada ahli kitab itu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Pertanyaan saya, kitab yang diturunkan kepada mereka itu ada nggak pada waktu itu? Pada waktu itu, tadi itu kan sudah dikatakan ya, kalau Injil itu masih ada. Ada atau tidak, Bang? Ada atau tidak pada waktu itu? Ada Injil.
Ada. Gimana Oke, sampai itu? sebentar. Tahun 700 atau 1300 tahun yang lalu, kitabnya itu ada. Tiba-tiba sekarang hilang kemana? Nah, gini Mas Edis ya. Coba Karena umat jelaskan dulu itu. Kemana hilangnya? Sebentar Mas Edis ya. Eh. Al-Quran jangan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain ya. Al-Quran itu selain Al-Quran sebentar Mas. Ya sebentar. Bukan urusan saya hilangnya kemana. Tapi akan saya jawab Mas Edis ya. Selain daripada Al-Quran Mas Edis, tidak ada jaminan tidak akan hilang kecuali Al-Quran, satu huruf pun Al-Quran itu sampai hari kiamat. Berat kalau udah begini. Betul. Kan itu keimanan kami Mas Edis ya. Keimanan saya makanya Mas Edis. Quran tidak hilang. Iya Pak jelas. Injil hilang. Iya, kenapa? Al-Quran itu salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad. Makanya Mas Edi, saya katakan sekali lagi ya. Kalau Anda ingin menyerang Islam pakai Al-Quran, sekali lagi saya katakan tidak bisa Mas Edi. Karena Anda tidak paham isi Al-Quran. Masa abad ke-7 baru 1300 tahun yang lalu tiba-tiba hilang tuh gimana jalan ceritanya? Itu seharusnya pertanyaan itu ditanyakan kepada kaum Anda sebagai orang Kristen. Loh, tidak hilang. Masih kami baca sampai sekarang. Isinya tapi tidak sesuai dengan yang dulu Mas Edi. Justru itu berarti yang tidak sesuai itulah Quran, berarti Quran yang harus dirubah. Terus Allah Mas Edi. Oke, coba sekarang saya tanya. Coba adakah umat Kristen yang hafal kitabnya Kristen? Oke, Ayo. sekarang saya tanya Anda. Ayo. Quran, enggak saya tanya, saya yang tanya, jangan tanya terus kamu. Gantian sekarang saya tanya kepada Anda. Untuk apa dihafal-hafal? Nah, itulah. Emang ada kalian yang hafal Quran? Saya juga mau menjawab untuk apa saya menjaga kitab Injil karena tidak wajib kita mempelajari Injil. Cuma wajib beriman. Lah iya wajib beriman Pak, wajib untuk mempelajari Mas Edis. Wajib nggak beriman kepada Quran? Wajib. Kenapa harus dipelajari? Karena kita harus mengetahui isi daripada Al-Quran. Karena Al-Quran isi syariat. Wajib nggak beriman kepada Injil? Wajib. Kenapa tidak dipelajari? Karena tidak wajib untuk mengetahui ajaran daripada Injil. Kenapa? Karena Injil Taurat itu sudah sempurna. Makanya saya bilang ini nggak itu, nggak laku. Nggak mungkin buktinya, tidak begitu faktanya, tidak begitu. Apa yang kami tipu? Coba buktikan kalau Anda. Sekarang begini saja. Dari mana para ulama mendapatkan bahwa jumlah murid Isa itu 12? Itu sudah ditanyakan lagi. Udah dari mana dapatnya? Bahas kayak gitu. Oke, dijawab saja dari mana dapatnya? Begini ya, yang penting kita itu sudah mengetahui bahwasannya jumlah daripada murid Nabi Isa itu ada 12 orang. Info dari mana? Adapun nama-namanya ataupun dari mana, kita tidak wajib untuk tahu itu. Ya kan? Tidak ada tuntutan untuk itu. Nipu. Nipu. Sekarang angka 12 itu Anda dapatkan dari Semedi di Gua Hira atau dari mana? Bukan Semedi, ini adalah tafsiran daripada ulama. Oke, bagaimana metode mereka menafsir? Begini loh Mas Edis, kemarin kita sudah berdiskusi masalah itu, tidak usah dipertanyakan lagi Mas Edis. Bang, Anda ini tidak jujur orangnya. Anda dapat 12 itu dari kitab Injil, nyontek kitabnya orang Kristen. Ya Mas Edis. Anda akui nggak itu? Sebentar, Anda akui nggak? Anda akui nggak itu? Saya belum mempelajari itu ya. Ya, berarti Anda seorang munafik. Oke, dari mana dapat 12? Dari mana dapat 12? Saya sudah menjawab berkali-kali ya. Saya itu membaca tafsirnya, bahwasanya belum sampai ke situ ya. Kalau belum sampai ke situ berarti belajar dulu. Ya, belajar dulu. Berarti Anda belum mampu. Saya kasih bocoran. Sebentar, saya kasih bocoran. Saya jamin, perhatikan. Saya jamin ulama-ulama Islam dapat angka 12 itu tentang jumlah murid Isa Hawariyun dari kitab Injil. Itu artinya apa? Artinya para ulama sendiri mengakui bahwa Injil itu masih ada dan mereka ngintip, tetapi culasnya mereka apa?
tidak menyertakan sumber. Ya, Mas Edis ya. Inilah, Itu sebentar, kan framing sebentar, Anda. tenang dulu, Framing tenang. Anda. Sekarang Ya sudah. Kalau Anda katakan mau tanya, itu framing, saya mau tanya sebentar. sekarang. Kalau Anda Boleh tanya, katakan itu framing, coba dari mana sumbernya? Enggak, saya katakan tidak bisa menjawab. Sekarang Mas Edis tunjukkan dalam kitab Injil yang menjelaskan 12 orang dan nama-namanya. Injil yang mana? Baik. Matius kah, Lukas kah? Baik. Saya akan tunjukkan. Ya, oke. Anda mau tanya kepada saya ya, dari mana dapat angka 12? Itu Ya. dari kitab Injil. Saya sebutkan nama-namanya ya. Sabar. Sabar. Bentar ya, saya tunjukkan kepada kalian. Nih, itu tertulis di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yesus Kristus memilih 12 orang murid yang disebutnya sebagai rasul. Nama-nama ke-12 murid tersebut adalah Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedius, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, anak Alfeus, Tadius, dan seterusnya. Ini karena namanya itu sudah diyunanikan, jadi dikasih us-us. Tapi kalau bahasa aslinya itu ya, Simon itu anunya Simeon, begitu kan. Kemudian seperti contohnya ini Yohanes, itu kalau nama aslinya itu adalah Yohanan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu masih bisa kita cek. Nah, para ulama Islam dapat ini dari mana? Dapat 12 itu dari mana? Ya nyontekin kitab Injil ini. Cuman mereka tidak menyertakan sumber itu karena apa? Takut nanti para umat Islam yang cerdas, ini ulama tahu dari mana? Oh, tahu dari Injil. Berarti belajarlah kita Injil. Nah, supaya untuk memutus di-cut begitu, supaya umat jangan belajar kepada Injil, sama ulama Islam disembunyikan sumber-sumber itu. Makanya ketika baca kitab-kitab itu, kitab-kitab tafsir itu seolah-olah itulah sumbernya, padahal sumbernya adalah Injil. Ya, oke. Sudah Mas Edis. Nah, sekarang sebentar, Anda konfirmasi dulu. Saya tanya kepada Anda, betul atau salah? Para ulama mendapatkan itu dari kitab Injil. Saya jawab kembali ya, secara harfiah ya, itu tidak benar Mas. Kalau ulama menyetek dari kitab Injil. Yaudah, benar. Terus dari mana? Dari mana? Bentar, dari mana? Benar. Dari mana? Pendapat ulama lain bahwasanya Hawariun, sekarang gini ya, kalau Anda mengatakan, jangan kemana-mana. Dari mana itu dapat? Dari mana? Di sini tidak diterangkan nama-namanya, yang penting jumlahnya ada 12. Ya. Berarti sumbernya dari Wahyu Wahira, dari Wahyu, dari Wangsit. Ya, dari... terserah Anda, wis. Ya udah. Anda dibawa kalau begitu, Bang. Susah kita disebut. Saudara-saudara, mari kita itu jujur. Ini sudah abad zaman internet. Anda mau bohong gimana lagi? Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, marilah kita jujur mengakui bahwa para ulama yang mengarang kitab-kitab tafsir itu, mereka ngintip Injil. Dari mana mereka tahu bahwa jumlah? Dari mana mereka tahu bahwa nama murid-murid Isa jumlahnya 12? Kalau bukan dari kitab Injil. Mari kita jujur. Injilnya diintip. Setelah diintip dibilang palsu. Berat, saudara-saudara.